أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar aw kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalimat yang paling utama untuk kita saling mengingatkan di dalam kesempatan khutbah Jumat adalah mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena takwa adalah sebaik-baiknya bekal. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, fitrahnya ikan itu di air. Kalau dia dikeluarkan dari fitrahnya, ditaruh di daratan, mati. Fitrahnya ayam, bebek, itu di daratan. Kalau dia ditaruh di dalam air, artinya dikeluarkan dari fitrahnya, mati. Jadi apapun harus sesuai dengan fitrahnya, niscaya selamat. Kalau dikeluarkan dari fitrahnya, maka binasa malapetaka. Demikian pula manusia. Apa fitrah manusia? Fitrah manusia adalah tunduk patuh mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kalau manusia keluar dari fitrahnya, bukan menjadi hamba yang patuh tetapi menentang, bukan menjadi hamba yang mentauhidkan tetapi berbuat syirik, maka akan celaka, binasa. Dan kepatuhan, ketundukan, ketaatan itu fitrah manusia yang Allah lekatkan pada kita dari awal. Di dalam surat Ar-Rum, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha." Hadapkanlah wajahmu kepada agama Islam dengan lurus. Itulah
fitrah Allah yang Allah fitrahkan kepada manusia. Jadi manusia difitrahkan dari awalnya tunduk patuh mentauhidkan Allah. Demikian pula di dalam surat Al-A'raf ayat 172 Allah berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi manusia keturunannya, anak dan keturunannya, dan Allah ambil sumpah ketika itu, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Kapan diambil sumpahnya? Kapan kita berikrar? Dari awal sebelum kita lahir Allah bertanya kepada kita, Allah ambil sumpah dari kita, alastu birabbikum, dan apa jawaban kita ketika itu? Qalu bala syahidna. Kita menjawab, ya, aku bersaksi, kami bersaksi atas yang demikian itu. Oleh karena itu, setiap manusia yang lahir dalam keadaan fitrah, setiap manusia yang lahir dalam keadaan Islam, di mana setiap manusia telah diambil sumpahnya. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Imam Mujahid rahimahullah taala, mufassir Al-Quran, muridnya Ibnu Abbas, yang dimaksud fitrah kata beliau adalah Islam. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, tunduk patuh taat mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Tetapi pertanyaannya, lo kok gedenya berbuat syirik, ngundang pawang hujan, ngetung-ngetung weton ketika mau mengadakan pernikahan antara calon besan, jimat-jimatan, rajah-rajahan, tanam bundelan rambut di pojok rumah, dan yang lain-lainnya, tanam kepala kerbau ketika mau bikin jembatan, memberikan sesajen untuk penghuni laut, penghuni pohon, dan yang lain-lainnya, yang semuanya adalah bentuk-bentuk kesyirikan. Kok bisa ya? Padahal setiap lahir manusia yang lahir itu Islam, tunduk patuh mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam kelanjutan hadis ini, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Memang lahir dalam keadaan fitrah Islam, tunduk patuh mentauhidkan Allah, tapi kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, yang menjadikannya Nasrani, yang menjadikannya Majusi. Jadi ada sesuatu lain yang mengubahnya. Di dalam hadis ini terutama yang disebutkan adalah orang tua. Orang tua dan yang lain yang ada di sekitarnya yang menjadikan orang keluar dari fitrahnya. Jadi apa saja yang menjadikan manusia keluar dari fitrahnya? Padahal setiap manusia yang lahir dalam keadaan fitrah, lingkungan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kita sebutkan diantaranya, yang pertama adalah al-jahlu bil aqidah as-sahihah, bodoh terhadap akidah yang sahih. Tidak tahu akidah yang sahih itu bagaimana. Kenapa tidak tahu? Karena enggak ngaji. Kenapa tidak tahu? Karena enggak mau belajar. Kenapa enggak tahu? Majelis taklimnya dibiarkan, tidak dihadiri. Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, dan kusu
Waral Islam urwatan idza nasabal Islam man lam ya'rif al-jahiliyah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, simpul tali Islam pudar satu demi satu. Islam diumpamakan seperti tali yang ada simpul-simpulnya. Nah, simpulnya pudar satu demi satu sampai terlepas keislaman dari seseorang kalau dia tidak tahu perkara jahiliyah. Artinya tidak mau tahu, tidak mengilmui, tidak ngaji, akhirnya kebodohan dipertahankan. Kebodohan dipelihara, akidah yang lurus dia tidak ngerti, dipandangnya biasa-biasa saja, bukan kesyirikan. Apalagi kawan-kawannya yang di sekitarnya mengatakan, oh nggak apa-apa, ini kan baik, ini menghormati leluhur dan yang lain-lainnya. Padahal itu kesyirikan, gara-garanya tidak ngaji. Ini yang pertama yang menjadikan orang keluar dari fitrahnya. Yang kedua adalah at-ta'assub lima alaihi al-aba, fanatik terhadap apa yang ada pada nenek moyangnya. Pokoknya dari dulu begini ya sebegini. Hal ini Allah nyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Kalau dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, ini Al-Quran, ini penjelasnya hadis, mau apa lagi? Tapi apa responnya? Kami mengikuti apa yang kami jumpai pada bapak-bapak kami. Bapak-bapak kami dari dulu ngene. Sampean ini siapa? Orang baru kemarin sore bau kencur atau ungkapan yang semacamnya. Padahal yang nyata-nyata disampaikan Al-Quran hadis dengan pemahaman para sahabat, tetapi menjadi mental, menjadi mentah, dimentahkan oleh apa? Fanatik kepada nenek moyang, fanatik kepada leluhur. Dan di dalam kelanjutan ayat ini Allah celak yang demikian itu. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Apakah meskipun bapak-bapaknya itu, nenek moyangnya itu tidak berakal dan tidak mendapatkan petunjuk, tidak di atas ilmu, tetap diikuti juga? Ini celaan dari Allah Azza wa Jalla terhadap fanatik kepada nenek moyang, sehingga kebenaran tertutup. Akhirnya orang keluar dari fitrahnya, keluar dari ketundukan, kepatuhan, keluar dari ketauhidan. Kemudian apa yang ketiga yang menjadikan orang keluar dari fitrahnya? Al-ghuluwu fis salihin, berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Orang soleh wajib kita hormati, wajib kita muliakan, jelas. Apalagi nyata-nyata orang soleh, orang berilmu, ahli ibadah, kita muliakan, kita hormati. Wong sisi usia saja kita memuliakannya, gak ada suatu kelebihan apa, sisi usia saja. Ada dua orang datang kepada Nabi, kemudian yang satunya muda, yang satunya tua. Yang muda mendahului memulai pembicaraan. Nabi tidak terima. Nabi katakan kabir, kabir. Yang memulai itu yang lebih tua. Ini adab, orang tua harus dimuliakan. Apalagi nyata-nyata orang saleh kita muliakan, tetapi bukan dengan ghulu, tetapi bukan dengan berlebih-lebihan. Allah telah peringatkan kita semuanya dengan mengkisahkan kesyirikan yang terjadi akibat hulu kepada orang soleh. Maka kasih sayang Nabi SAW, kita pun diwanti-wanti jangan sampai hulu kepada orang-orang soleh. Dalam surat Nuh disebutkan, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ada 5 orang soleh pada zaman Nabi Nuh, Yahud, Ya'uq, Wad, Suwa, Nasra. 5 orang soleh, orang soleh.
mereka kemudian dikenang kesolehannya dengan dibikinkan gambar. Awalnya tidak ada kesyirikan, dengan melihat gambar ini orang soleh, terlecut, termotivasi untuk mengikuti kesolehannya. Lama-lama disembah. Makanya tidak boleh bersikap berlebih-lebihan kepada orang soleh, karena hal ini menjadikan orang memberikan hak rububiyah kepada dia, yang sesungguhnya rububiyah adalah hak Allah Azza wa Jalla. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, faktor yang berikutnya yang menjadikan orang keluar dari fitrahnya adalah al-ghaflah adil ayat al-kauniyah, lalai dari ayat-ayat kauniyah. Sesungguhnya apapun yang ada di alam semesta ini, baik yang kita berhadapan langsung atau tidak berhadapan langsung, sadarilah sesungguhnya itu semua adalah tanda-tanda atas kebesaran dan ketauhidan dan keesaan Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau kita baca surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin, Tuhannya seluruh makhluk. Seluruh makhluk itu disebut dengan alam. Alam itu bahasa Arab, artinya tanda. Syekh Sa'di di dalam tafsirnya menjelaskan kenapa seluruh makhluk disebut dengan tanda. Tanda atas kebesaran dan keesaan Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau lalai dari ayat-ayat kauniyah, maka orang bisa menjadi sombong. Yang sesungguhnya di balik seluruh ayat kauniyah adalah kebesaran dan keesaan Allah. Karena lalai dari ayat-ayat kauniyah, bisa sombong, bisa gumede. Sudah terjadi pada Qarun. Qarun itu luar biasa kayanya. Kekayaannya luar biasa. Kunci-kunci gudang kekayaannya saja tidak bisa diangkat kecuali oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Bukan kekayaannya, kunci-kunci gudang kekayaannya. Kunci-kunci gudang kekayaannya gak bisa diangkat kecuali oleh orang yang kuat-kuat. Wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kunci-kunci gudang kekayaannya baru bisa diangkat oleh orang-orang yang kuat, saking banyaknya gudang kekayaannya. Tapi dia lalai dari ayat-ayat kauniyah sehingga akhirnya sombong, gumede. Ketika disuruh tunduk patuh kepada Allah, jangan gumede, jangan sombong. Apa kata dia? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Oh, aku dapatkan semuanya ini karena aku hebat, karena aku pintar, karena aku pakar, dan yang lain-lainnya. Akhirnya keluar dari fitrahnya. Aku lu qouli hadza wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, faktor lainnya yang menjadikan manusia bisa keluar dari fitrahnya adalah secara umum atau banyak sekali atau tidak sedikit rumah tangga kaum muslimin yang lepas dari suasana pendidikan Islam. Rumah tangga kaum muslimin yang sesungguhnya di situ adalah al-madrasah al-ula, sekolah yang pertama bagi anak-anaknya, sehingga tumbuh menjadi generasi-generasi yang akan melanjutkan kesolehan generasi. Tetapi
tidak sedikit rumah tangga kaum muslimin yang nuansanya bukan nuansa pendidikan Islam. Ini pembahasan yang panjang lebar, paling tidak yang kasat mata kita melihatnya. Dulu bapak-bapak orang tua kita gelisah risau kalau anaknya main-main terus di luar kapan pulangnya. Sekarang orang tua risau, kok anak saya di rumah terus kapan keluarnya, main lari-lari, mojok di rumahnya, HP-an. Dan apa yang dilihat bukan HP tidak bagus, bukan ini alat yang buruk, bukan, tetapi sedemikian rupa kegandrungannya kepada HP sehingga jumlah waktu yang besar di depan HP. Kapan belajar agama? Kalau agama tidak dikenalinya, bagaimana bisa membanggakan ajaran agamanya? Semacam ini menjadi sangat rentan untuk terkena serangan-serangan syubhat dan syahwat. Akhirnya keluarlah dari fitrahnya. Para jamaah rahimakumullah, oleh karena itu khutbah yang singkat ini semoga mengingatkan kita semua betapa kita itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Semoga kita kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah, dalam keadaan sebagai hamba-hamba yang tunduk, patuh, taat, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Seandainya sempat keluar atau akan terjadi keluar dari fitrah, di mana keluar dari fitrah membinasakan malapetaka, maka kita segera berbenah. Semoga Allah memberikan kita taufik, amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wahdul man khadhalad din. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wahdul man khadhalad din. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wahdul man khadhalad din. Innaka antal qawi, innaka antal aziz, innaka antal jabbar. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghithu aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.